Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perjalanan ini bercerita bagaimana 3 pesantren di Jawa Barat merawat tradisi dan sejarah. Perjuangan menjaga nilai dan ajaran lama, merawat akar yang diwariskan dari generasi ke generasi tak pernah berhenti. Pesantren juga terus berinovasi, tanpa melepaskan akar yang membuatnya kuat, menghubungkan masa lalu, hari ini, dan masa depan dalam satu perjalanan yang terus berlanjut. Semua dimulai dari sini, sebuah kisah perjalanan kembali ke pesantren, di mana tradisi dan perjuangan bertaut membentuk jembatan sejarah antara masa lalu dan masa kini. Di pesantren tertua di Jawa Barat ini, tradisi dijaga dari generasi ke generasi selama hampir 3 abad. Manuskrip-manuskrip kuno penuh ajaran dirawat dengan kehati-hatian, menjadi saksi bisu perjalanan panjang ilmu. Budaya pengajarannya pun tetap dipertahankan hingga saat ini. Akar terus dijaga melalui metode sorogan dan bandongan. Cara belajar yang memastikan nilai dan identitas pesantren tidak pernah hilang, meskipun zaman telah berganti. Sejarah itu kan berdasarkan catatan ya. Nah, sementara kita ini anak cucunya itu dapat informasinya itu dari oral history, artinya dari turun-temurun, sehingga kemudian kami hanya mendapatkan manuskrip di angka itu di 1750 dari Kesultanan Cirebon. Sebetulnya banyak yang menceritakan bahwa sebetulnya di 1730-an itu Mbah Mukhoyum sudah ada di sini. Kalau di Jawa itu saya pernah mewakili Buntet untuk menerima award ya dari PBNU untuk pesantren-pesantren yang lebih dari 100 tahunnya. Itu kita tuh di posisi ke-34 ya dengan Ciwaringin. Saat ini yang tercatat ada sekitar 43 manuskrip, dan itu tuh 43 manuskrip itu yang bisa diakses ya. Ada sekitar lebih dari 20 kalau nggak salah, itu sudah sama sekali tidak bisa diakses dalam arti rusak total karena halamannya itu bertumpuk ya, karena waktu, karena kena air, karena kelembaban dan lain sebagainya. Dari 43 itu sekitar 30-an itu Al-Quran sendiri. Lalu selebihnya itu ada kitab-kitab tauhid, fikih, alat, nahwu sorof, ya, kemudian tasawuf. Kalau kita lihat dari media bahannya ya, yang pertama kertas Eropa, yang kedua ada daluang, ya, daluang itu dari kayu. Lalu kemudian kalau dilihat dari bentuk dari bahannya ini, dari medianya ini, kemungkinan ya daluang itu yang paling tertua. Sementara kalau dari manuskrip yang kertas Eropa itu range-nya antara 1800-an awal sampai pertengahan. Artinya manuskrip yang ada sekarang itu lebih muda, sekitar 50 sampai 70 atau 80 tahun dari awal berdirinya pesantren. Ya, jadi sebetulnya metode pengajian bandungan dengan sorogan itu kan di semua pondok hampir, ya kan? Karena kalau sorogan itu kan satu-satu,
ya face to face itu, ya face to face itu bisa kiai itu bisa mampu bisa membedakan. Dia juga kitabnya beda-beda karena maju satu-satu seperti ngaji Quran lah. Ada yang sampai juz 1, juz 2, juz 3. Sama juga kitab. Ada yang pakainya kitab Sapina ya diladenin. Kalau bandingan itu kan sifatnya umum, kayak pengajian umum lah. Kayak pengajian kuping. Kayak kuliah umum lah. Artinya orang yang ikut pengajian itu dari semua jenjang. Ya kan? Nah, kalau semua jenjang itu jelas ditangkapnya kan juga beda-beda. Nah itu di sini juga masih ada kayak gitu. Misalkan Kiai Sepuh itu setiap hari Jumat, misalkan pada Jumat itu ngaji kitab Hikam. Ya, itu diikuti oleh siapa? Semua siapa saja. Bahkan alumni pun yang di sekitar sini yang sudah jadi kiai, karena kan cuman jaraknya dekat tuh yang sekitar sini ya. Dari Brebes, dari Tegal, dari Cirebonnya sendiri. Itu kalau pas hari Jumat, Jumatan di sini selesai ikut ngaji sama kiai. Nah itu ngaji yang Bandungannya. Santri Kalong itu kan santri yang datang ke sini pagi, malam pulang. Jadi nggak stay gitu. Nggak stay mereka itu. Ya mereka yang ada di sekitar Buntet. Dari desa-desa sekitar Buntet. Mereka datang ke sini pagi-pagi ikut formal, kemudian juga ikut informal di pondok-pondok, ikut ngajinya, tapi tidak tidur di sini, tidak tidur di pondok. Tapi pulang karena dekat. Dinamakan Santri Kalong itu kayak kalong itu. Dia kalau siang tidur, kalau malam. Karena dari dulu, ya, kalau sekarang sih enggak kan. Kalau sekarang kan ada kegiatan formal. Sekolah. Kan sekarang sekolah harus pagi. Gitu kan. Kalau dulu kan enggak ada sekolah siang. Jadi mereka sekolah tidur siang itu. Kemudian malamnya datang ke pondok, ngajinya malam. Nanti pulang-pulang itu subuh. Nah itu makanya dikatain kalong. Itu ya kayak pancen kayak kalong hidupnya gitu loh. Santri-santrinya. Awal istilahnya disebut santri kalong itu. Sebenarnya untuk saya jadi santri Kalong di sini itu udah dari tahun 2016 sampai sekarang masih jadi santri Kalong. Selama jadi santri Kalong belajar apa yang ada di pesantren, khususnya tentang fikih, nahwu, usul fikih, tasawuf dan yang lainnya. Dan mungkin itu juga salah satu pembelajaran tambahan di mana mungkin di masyarakat ya khususnya di sekitaran saya pribadi, di sekitaran rumah itu nggak diajarin. Mungkin diajarin di sekolah itu kurang mendalam. Dan alhamdulillahnya saya jadi santri Kalong di sini dapat reward lah. Rewardnya itu bisa memperdalami ilmu agama lebih dalam. Tidak hanya sekedar lembaga pendidikan, pesantren ini dulu menjadi rumah perjuangan anak muda di masa penjajahan dan simbol perlawanan di masa Orde Baru. Pendiri pesantren, Kiai Haji Ruhiyat dulu menggerakkan perlawanan anak muda di masa penjajahan dari sini. Kiprah ini pun sempat membuatnya berkali-kali ditahan oleh Belanda. Budaya literasi dan mengasah nalar kritis yang sudah ada sejak dulu pun terus diajarkan kepada para santri hingga saat ini. Kiai Haji Ruhiyat lahir di Tasikmalaya 11 November 1911 dari pasangan Abdul Ghafur dan Siti Umayyah. Sejak muda, ia mengembara dari pesantren ke pesantren, menimba ilmu dan menempa iman. Pada 1931, usianya baru 20 tahun. Namun, ia sudah menancapkan langkah sejarah, mendirikan pondok pesantren Cipasung. Nah, setelah itu umur beliau 20 tahun mendirikan pondok pesantren Cipasung, yaitu tahun 1931. Jalan dakwahnya tak mudah. Masa penjajahan saat itu penuh tekanan dan pengawasan. Ditambah, masyarakat Cipasung belum lekat dengan nilai-nilai keagamaan. Di era kolonial, Kiai Haji Ruhiyat berulang kali ditangkap dan dipenjara sebagai konsekuensi perjuangan dakwahnya yang dianggap anti penjajahan. Karena banyak rintangan masa penjajah Belanda itu,
beliau sering keluar masuk penjara. Mungkin sekitar 6 kali beliau masuk penjara. Yang paling lama itu di penjara di Sukamiskin, hampir 3 bulan. Kiai Haji Ruhyat juga pernah ditangkap bersama Kiai Haji Zainal Mustafa. Saat itu, kolonialisme cemas pada gerakan pesantren Cipasung dan Sukamanah yang dianggap sebagai ancaman. Bahkan, setelah kemerdekaan, bahaya masih mengancam. Pada agresi militer Belanda, Cipasung kembali diserang. Kemudian setelah penjajahan, kemerdekaan sudah datang, maka masih ada gerakan-gerakan karena aksi militer yang kedua itu, yaitu tahun 9 itu Belanda kemudian menyerang Cipasung. Kebetulan Kiai Ruhyat itu sedang sembahyang dan makmum, langsung Kiai Haji Ruhyat ditembak dari depan, tetapi yang kenanya semuanya itu makmum yang meninggalnya. Alhamdulillah beliau selamat. Kiai Haji Ruhyat bukan hanya ulama dan pendidik. Ia adalah saksi hidup perjuangan yang mengabdikan ilmu, iman, dan nyawanya demi dakwah dan bangsa. Di aula ini, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dikukuhkan sebagai Ketua PBNU hasil Muktamar ke-29 pada tahun 1994. Momen itu penuh ketegangan. Bahkan, Presiden Soeharto juga turut mengawasi jalannya Muktamar. Nah, pada Muktamar NU tahun 94 itu adalah Muktamar NU yang ke-29. Tapi sebenarnya saya waktu itu masih kecil gitu. Tapi saya membaca juga dari berbagai referensi. Waktu saya masih kecil, Muktamar itu sangat menyenangkan karena ada helikopter, ada mobil panser, terus ada sniper di atas masjid, di atas asrama, terus satu kompi bawa senapan laras panjang, itu sangat menyenangkan sekali. Ternyata setelah saya dewasa, itu ternyata hal yang mengancam nyawa gitu. Nah, itu karena saking panasnya pertarungan antara Gus Dur dan Pak Harto. Nah, tapi pertarungan itu alhamdulillah tidak sampai pertarungan fisik, tapi hanya pertarungan pengaruh. Bagaimana Pak Harto mempengaruhi para muktamirin supaya jangan Gus Dur yang jadi. Tapi karena KNU waktu itu pinginnya Gus Dur, akhirnya Gus Dur yang jadi. Saya yakin dan saya juga baca dari berbagai referensi bahwa Kiai Ruhyat sendiri memang terkenal sebagai seorang yang tidak mau memihak. Dia lebih senang untuk mengislahkan ataupun mendamaikan. Begitu juga terpancar dari Kiai Ilyas yang merupakan anaknya. Beliau juga tidak senang untuk memihak salah satu. Jadi beliau lebih senang untuk menyatukan umat. Nah, itu juga yang oleh Kiai Haji Ruhyat lakukan ketika Muktamar NU ke-29, bagaimana beliau mengelola emosi pendukung Gus Dur dan juga pengelola emosi yang didukung oleh Pak Harto. Akhirnya bisa berjalan lancar walaupun ada panas, tapi tidak sampai muktamarnya tidak sampai gagal, tapi berhasil dengan sukses. Di pesantren ini, santri dilatih berpikir kritis. Melalui bahsul masail, santri diajak membaca persoalan, menganalisisnya, dan mencari jawabannya. Diskusi tumbuh dari satu santri ke santri lain, dengan bimbingan yang meluruskan arah dan memperkaya pandangan. Inilah ruang belajar di mana tradisi dan nalar bertemu, membentuk santri yang berpikir, menimbang, dan memberi solusi. Memang termasuk dalam salah satu kurikulum ada namanya Bahsul Masail. Jadi dalam Bahsul Masail itu santri dilatih untuk melakukan analisa kritis. Santri dikasih satu permasalahan, lalu dia bahas berdasarkan keilmuan yang dia pelajari selama di pesantren, terutama dalam bab fikih. Fikih itu yaitu hukum Islam. Nah, di situ dibahas, tapi memang tidak terlalu mendalam karena kitabnya adalah kitab menengah ke bawah. Tapi itu intinya supaya si santri bisa berpikir kritis, bisa mencari solusi
dan mencari solusi hukum atas apa yang terjadi dari masalah yang disampaikan kepada santri tersebut. Nah, dalam Bahsul Masail itu terjadi diskusi antara santri satu dengan santri yang lain, tapi tetap didampingi ustadz. Nah, ustadz itu dia menjadi musoheh. Musoheh itu yaitu memberikan insight yang kira-kira seharusnya yang sebenarnya gimana gitu, seperti itu. Di dalam satu kali Bahsul Masail itu ada 3, ada yang berkaitan dengan hukum, ada yang berkaitan dengan masalah yang terjadi saat ini, dan ada tematik, misalnya tentang wudhu atau apa yang disesuaikan oleh si penanya tersebut. Kita dididik mungkin sebagai santri untuk tetap peka terhadap kepentingan-kepentingan yang terjadi di saat ini. Jadi orang yang paling dekat dengan masyarakat saat ini itu adalah seharusnya para santri yang telah menjadi alumni, sehingga dia benar-benar menjadi agents of change, kira-kira seperti itu, agen perubahan, atau di dalam Al-Quran dikatakan sebagai al-muflihin atau orang-orang ibadur rahman. Sebenarnya diskusi ini penting banget sih, apalagi kalau misalnya pembahasannya itu tentang fikih. Jadi kan kalau Bahsul Masail itu beberapa orang ya, jadi misalnya yang kadang nggak kepikiran sama kita tuh, ketika ada yang bertanya itu jadi kepikiran gitu, terus jadi banyak jawaban juga gitu, membuat kita lebih kritis gitu, membuat kita lebih menerima gitu kan, karena beda-beda pendapat ya. Kalau lagi ada di sekolah misalnya kan, di sekolah juga suka ada permasalahan kelas lah gitu, atau permasalahan yang misalnya siswa itu kenapa ada masalah, kenapa susah belajar misalnya, atau susah mendapatkan informasi gitu. Nah, dari Bahsul Masail ini bisa misalnya karena kita itu udah biasa diskusi gitu, jadi bareng teman-teman juga, kalau kita lagi ada masalah atau kelas lagi masalah pasti diskusi juga gitu. Pesantren ini dibangun dengan visi misi yang modern. Santri tidak hanya diajarkan pelajaran agama, namun juga disiapkan untuk fasih 5 bahasa dan mengembangkan agribisnis secara mandiri. Tujuannya untuk melahirkan pemimpin Qurani yang siap memasuki dunia global. Al-Umanah lahir dari kegelisahan yang sangat mendalam bahwa pendidikan kita masih jauh dari esensi penciptaan manusia, yaitu melahirkan hamba Allah yang mampu menjalankan misi besar penciptaan manusia. Saat ini pendidikan kita masih terlalu fokus kepada akademik, yang mana akademik atau pengetahuan itu cepat usang. Dan pendidikan kini juga berfokus kepada keterampilan teknis yang mudah digantikan oleh teknologi. Sehingga sekolah saat ini hanya mampu meluluskan manusia-manusia yang siap bekerja atau meluluskan tenaga kerja. Padahal kita diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melahirkan generasi pemimpin. Prinsip pendidikan di Al-Umanah itu adalah berbasis akidah, akhlak, dan berorientasi kepada lingkungan. Mengapa demikian? Karena akidah dan akhlak adalah sebagai fondasi awal untuk membentuk kalbu para santri, dan lingkungan adalah tempat hidup manusia, di mana Allah menciptakan bumi, air ya, dan sebagainya di bumi ini adalah untuk kehidupan manusia. Jadi visi kami memulai dengan hal-hal yang baik ya. Kemudian memproses anak-anak juga dengan proses yang baik, sehingga nanti outputnya juga mereka menjadi baik. Ada pengajaran bahasa, karena kami mempersiapkan generasi masa depan, ya, generasi emas, insya Allah pada tahun 2045, di mana mereka tidak hanya bersaing dengan lulusan di dalam negeri, tapi juga lulusan mancanegara.
Karena dengan sudah afta ya, mereka bebas untuk bersaing, berkompetisi dengan lulusan-lulusan di dalam negeri, termasuk Indonesia. Maka kami mempersiapkan mereka untuk banyak menguasai bahasa-bahasa internasional. Untuk SMP, kami berikan bahasa Arab, bahasa Inggris, kemudian bahasa Jepang. Nanti SMA ditambah dengan bahasa Mandarin dan bahasa Jerman. Native speaker kalau awalnya datang dari tamu karena ada yang tahu bahwa Alumana ini belajar 5 bahasa asing. Ternyata kami belajar dari para tamu mancanegara, mereka minimal bisa 3 bahasa. Makanya itu semakin membuat kami merasa anak-anak perlu terpapar dengan mereka sehingga anak-anak menyadari penting loh mereka anak-anak ini bisa punya banyak bahasa. Kami menerima tamu asing ke sini untuk volunteer. Begitu. Jadi tiap bulan kecuali bulan-bulan tertentu yang kami off itu kami tutup. Ich bin Dita Kinanti, jitu min Bekasi, watashi no chugaku sangnensei desu. Kalau berbahasa di Alumana tuh kayak apa ya? Kayak bernafas, Kak. Karena udah bukan lagi jadi paksaan tapi jadi benar-benar kebutuhan. Ngobrol sama teman harus pakai bahasa. Begitupun ke asatid. Hal yang bikin menarik aku untuk belajar di Alumana itu lingkungannya semuanya mendukung. Jadi misalnya aku gak pakai bahasa pasti ada yang ngingetin karena di sini ada sistem reward and punishment. Misalnya kalau aku gak pakai bahasa internasional Alumana, aku akan masuk mahkamah untuk diingatkan. Tapi kalau aku bisa memberi keteladanan, aku dikasih apresiasi lewat agenda Queen and King of the Week. Jadi sebetulnya kenapa kami tuh mengusahakan adanya kemandirian pangan kan sesuai dengan salah satu nama Allah ya, Asmaul Husna kan disebut bahwa Allah itu bersifat qiyamuhu binafsi. Jadi memang bagaimana caranya kita ini bisa berdiri di kaki sendiri. Kalau di sini yang paling besar hasil pertanian peternakannya itu ada ayam petelur. Telur kami kurang lebih 2 ton dalam 1 bulan. Lalu sayur itu kalau di total juga lebih dari 2 ton dalam 1 bulan. Jadi memang kemandirian pangan ini kami masukkan dalam kurikulum kami. Jadi di kurikulum itu kami ada mata pelajaran peternakan dan pertanian, lalu ada juga kewirausahaan. Jadi memang untuk santri SMP dan SMA itu keterlibatannya di mata pelajaran. Lalu kalau mereka ingin in charge lebih banyak, ingin menggali lebih banyak terkait agribisnis, itu biasanya mereka memilih ekskul. Lalu di santri pengabdian itu mereka karena sudah tidak ada kelas ya, mereka bisa in charge full dari mulai perencanaan unit usaha sampai operasional hariannya. Nah karena operasional harian ini memang harus 24 jam begitu ya kurang lebih, jadi kami juga ada tenaga kerja lapangan yang sebagian besar itu dari warga sekitar. Jujur sangat seru ya karena baru pertama kali khususnya untuk saya sendiri menemukan sekolah yang bukan hanya mengajarkan ke kita secara akademik tapi juga mengajarkan ke kita bahwa ada hal-hal yang harus kalian perhatikan lebih gitu. Dari misalkan makanan yang kita makan sehari-hari ternyata dari sana sekedar sayuran itu ada proses yang sangat panjang. Nah di sini kita belajar mengetahui proses tersebut dari misalkan kita ada perjenjang ya, kita punya programnya misalkan kelas 7 khusus menanam sayuran. Sehingga kita tahu, oh ternyata sayuran itu harus dirawat seperti apa. Lalu misalkan melon itu harus bagaimana, seperti itu. Pun kita juga ada program yang dimana kita diajarkan cara membuat pupuk gitu. Tiga pesantren, 3 wajah Indonesia di Jawa Barat. Tradisi yang dijaga, perjuangan yang diwariskan, masa depan yang dibangun. Perjalanan ini menunjukkan bahwa pesantren tidak pernah berhenti hidup dan terus tumbuh bersama zaman.